Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada subuh hari ini kita bisa bertatap muka dan menghadiri kajian hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan hingga tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat uzma pada hari kiamat. Baik, pada subuh hari ini insyaallah kita akan mendengarkan kajian dari Al-Ustaz Ahmad Mu'alim. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat dari taufiknya dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di masjid ini melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan juga mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah suatu yang lebih besar keutamaannya bagi orang-orang yang beriman daripada dia mendapatkan harta, mendapatkan ilmu. Dari ayat-ayat Allah lebih besar keutamaannya dan keuntungannya daripada mendapatkan harta. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, maukah kalian aku arahkan ke sebuah kota Bathan yang di sana terdapat onta-onta dari onta-onta yang terbaik, dan kalian di sana akan mendapatkan setiap harinya 2 ekor onta terbaik.
2 ekor onta terbaik di sini maksudnya onta yang harganya saat itu satu ekornya 500 juta rupiah kurang lebih. Para sahabat mengatakan, tentunya wahai Rasulullah, kita ingin mendapatkan 2 ekor onta setiap hari secara gratis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim menuju ke masjid kemudian dia membacakan 2 ayat Allah dan dia mempelajarinya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat, melainkan itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 onta termahal saat itu. 2 ayat lebih baik daripada mendapatkan 1 miliar rupiah. 2 ayat lebih baik daripada mendapatkan 2 mobil yang berharga satunya 500 juta. Kemudian beliau bersabda, bagaimana kalau 3 ayat dia bacakan maka itu lebih baik daripada 3 onta. 4 ayat lebih baik dari 4 onta, dan seterusnya. Bayangkan kalau kita hari ini akan membacakan 10 ayat misalnya, maka seorang akan lebih baik baginya daripada mendapatkan 10 buah mobil yang berharga 500 juta satunya. Subhanallah, ini sangat besar. Lebih baik baginya dia daripada mendapatkan uang tunai sebesar 1 ayatnya lebih besar daripada 500 juta rupiah. Maka ini adalah perkataan orang yang Allah titipkan padanya wahyu. Perkataan beliau tidak keluar dari lisan semata atau dari semata keinginannya, akan tetapi ini adalah wahyu dari Allah yang Allah kabarkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Nabi Muhammad SAW, kata Allah, tidak berucap menurut hawa nafsu, melainkan beliau berucap melalui wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Kabair, kitab kumpulan dosa-dosa besar oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Dan kita masuk sekarang pada dosa besar yang ke-6. Dosa besar yang ke-6 yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa besar yang membinasakan, yang mana ini berhubungan dengan hak sesama hamba-hamba Allah. Sebelumnya penulis rahimahullah menjelaskan tentang hak Allah. Kemudian beliau masuk kepada poin yang ke-6 mengenai hak-hak hamba-hamba Allah. Yang pertama kali beliau sebutkan di antara hak hamba Allah di sini adalah hak kedua orang tua kita, yang menunjukkan tidak ada hak yang terbesar yang wajib kita tunaikan saat ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala daripada hak orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau ditanyakan, ayyuhuma haqqun nasi bil birri wal ihsan, mana orang yang paling berhak untuk kita lakukan kebaikan kepadanya, kita melakukan kebaikan kepadanya yang kita harus senantiasa bersamanya. Rasulullah bersabda, ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Dia katakan, kemudian ibumu.
Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian ayahmu. Menunjukkan bahwa kedua orang tua ini, ibu dan ayah, orang yang harus kita dekati, lebih dekat daripada seluruh teman-teman yang kita dekati. Beliau memasukkan dalam bab ini uququl walidain. Di antara dosa besar yang keenam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kata uquq itu, apa arti uquq? Uquq dalam bahasa Arab berarti al-qat'u wasyaq. Dia mematah dan memecah. Maka kata uququl walidain, dia telah mematah dan memecah. Seolah-olah dia telah memecah hubungan antara dia dengan orang tua. Ketika dia durhaka, dia melakukan kesalahan kepada kedua orang tuanya, dia telah memecah kedua orang tuanya. Dia memecah hatinya misalnya. Dia menghancurkan hatinya. Dan ini dikategorikan dosa yang paling besar di antara hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, senantiasa Allah menggandengkan antara perintah untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan taat dan patuh kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah perintahkan kepadamu agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan juga hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Allah senantiasa menggandengkan antara perintah beribadah dan berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwa ini adalah hak yang sangat besar, hak terbesar di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, janganlah menyekutukannya, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Allah juga berfirman, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, marilah aku ajarkan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Di sini apa arti dari ihsan? Yang Allah sebutkan di sini ihsan, yakni berbakti. Apa arti dari ihsan dalam ayat ini? Wa bil walidaini ihsan. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan, fa kullu ma kana min al-ihsan wal birri wa tibi al-muamalah fal walidani ahaqqu bihi. Semua dari jenis kebaikan, dan hubungan yang baik, maka kedua orang tua itu lebih berhak mendapatkannya. Itu arti dari ihsan. Semua jenis kebaikan dan hubungan baik itu adalah ihsan, yang orang tua kita lebih berhak mendapatkannya. Kedua orang tua lebih berhak mendapatkannya. Maka apa saja dari jenis kebaikan itu yang dilakukan, itu adalah ihsan. Dan banyak contoh-contohnya. Dan kita kalau ingin berbuat baik dan lancar dalam melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita, maka di antara cara agar bisa berbuat baik
kita hendaknya selalu mengkaji ayat-ayat Allah tentang berbakti. Dan kita senantiasa membayangkan bagaimana susahnya kedua orang tua kita dalam mengurus kita, membesarkan kita. Begitu juga bagaimana susahnya ibu kita di dalam mengandung kita dan juga melahirkan kita, kemudian menyusui, dan terus ya mereka membesarkan kita. Bagaimana beratnya, susahnya mereka memikul ini semua. Maka telah dijelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan agar kita bisa mengingat jasa orang tua kita. Beliau bersabda, "Anta atiya lin-nasi syai'a alladhi tuhibbu an yu'ta ilaik." Hendaknya engkau berikan kepada manusia yang engkau sukai, engkau diberikan untukmu. Kalau kepada saudara kita sama muslim kita ingin dilakukan suatu kebaikan dan kita ingin melakukan kebaikan seperti apa yang mereka lakukan kepada kita, apalagi kepada kedua orang tua kita, maka hendaknya kita melihat bagaimana mereka dahulu melakukan kebaikan kepada kita, begitu pula kita harus membalasnya. Dan juga bagaimana kita ingin diperlakukan seperti itu, maka kita hendaknya memperlakukan mereka seperti itu. Ini sebuah permisalan, sebuah contoh. Agar kita bisa membalas jasa kedua orang tua, kita harus membayangkan bagaimana kita ingin dilakukan kebaikan untuk kita. Kita harus melakukan kebaikan yang serupa. Dan diantara syahid atau bukti yang bisa mengantarkan kita membayangkan, menghayati kebaikan kedua orang tua kita disebutkan dalam surat Luqman. Allah katakan, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi," dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn," sungguh ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah di atas kesusahan. Bayangkan, sudah sulit di atas kesulitan lagi, double kesulitannya. Wa fisaluhu fi amain, kemudian setelah dia melahirkan, dia menyusui anaknya dalam 2 tahun. "Anishkurli wa liwalidayk," maka hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan juga kepada kedua orang tua kalian. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa wada'athu kurhan." Sungguh ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, dan juga melahirkannya dalam keadaan susah payah. Ayat ini jika kita menghayatinya, ini akan membantu kita untuk lebih taat dan patuh, lebih berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka jika kita senantiasa menghadirkan ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan bakti, dan juga berkenaan tentang bagaimana sulitnya mereka di dalam membesarkan kita, di dalam mengandung, di dalam melahirkan, dalam menyusui, maka ini dapat membantu seorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bayangkan, kita bayangkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan ibu di dalam ayat ini lebih khusus. Ya, Allah sebutkan ibu dalam ayat ini lebih khusus, yang mana dia sudah lelah dalam mengandungnya, kemudian dia bersusah payah dari
melahirkan anaknya, dia mengorbankan nyawanya. Kemudian setelah itu dia memberikan gizi pada anak ini berupa susuan selama 2 tahun. Kemudian dia masih mengurus anaknya, membesarkannya sampai anaknya ini tumbuh dewasa. Sampai-sampai jika anak ini sakit, dia berharap kalau dia saja yang sakit. Orang tua, bahkan bukan hanya ibu, ayah pun demikian. Ibu dan ayah jika anaknya sakit, dia membayangkan, dia mengharap kalau anaknya saja yang sakit. Saya ingat pekan lalu ada seorang bapak yang bilang ke saya bahwa anaknya waktu itu sakit dan dia berharap kalau dia saja yang sakit, ya, bukan anaknya. Begitu berat pengorbanan mereka sampai mereka tumbuh dewasa. Maka kita bayangkan ayat ini terus. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya telah mengandungnya kesusahan di atas kesusahan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan melahirkan dalam keadaan susah payah. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia mengandungnya dan kemudian dia menyusuinya dalam 2 tahun lamanya. Ada dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan pernah menceritakan kepada saya 2 orang, ada salah satu saudara kami menceritakan kepada kita, menceritakan kepada Syekh Abdul Razak. Dia katakan, suatu hari saya ingin tahu bagaimana susahnya orang tua saya, khususnya ibu saya, di dalam mengurus saya sejak kecil. Maka saya ingin membuat percobaan sehingga saya bisa merasakan bagaimana beratnya ibu saya dahulu mengurus saya. Maka kata laki-laki ini kepada Syekh Abdul Razak, maka saya mencoba ingin merasakannya dengan mengatakan kepada istri saya yang sedang mengurus anak saya yang umurnya sekitar 1-2 tahun. Saya pun mengatakan kepada istri saya ketika bangun subuh saya katakan kepada istri saya, istriku, mulai saat ini saya minta kamu tidak perlu mengerjakan apapun. Kamu diam, ya, jangan mengurus anak ini. Lepas tangan dari anak ini, biar saya yang urus. Ya, mulai saat ini saya yang mengurusnya. Beliau menceritakan hal itu. Yang memandikan anak ini, ketika anak ini buang hajat, dia juga yang membersihkan anak ini, ya, kotorannya. Dia juga yang mengganti popoknya, dipakai pakaiannya. Dia juga yang ketika anak ini nangis, didiamkan dan seterusnya. Maka lelaki ini mengatakan, saya pun di malam hari merasakan letihnya, beratnya mengurus anak ini, kata lelaki ini. Sungguh sangat berat. Ini baru sehari, katanya. Baru sehari saya sudah sangat lelah, ya, berat. Dan ini cuma mengurus, ya, hanya ngurusin, hanya sebagian dari urusan saja, bukan semuanya, ya, bukan mengandung. Bagaimana kalau mengandungnya? Bagaimana, ya, kalau melahirkannya? Bagaimana seterusnya, ya? Hanya mengurusnya sudah lelah kayak gitu, capek luar biasa, katanya. Lebih capek daripada saya bekerja di luar, ya, luar biasa jasa ibu. Dia pun setelah mengingat hal itu, dia pun mengingat orang tuanya yang sudah meninggal, ibunya. Dia mendoakannya selalu. Maka jika seorang benar-benar
dia mengingat kembali bagaimana beratnya, susahnya kedua orang tuanya mengurusnya. Dia menghayati ayat-ayat Allah tadi, hamalathu ummuhu karha atau kurha, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah dan melahirkan dalam keadaan susah, maka dia akan bisa lebih mudah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dia akan selalu berbakti. Begitu juga di antara hal yang dapat menggerakkan hati kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dengan kita mengingat ayat Allah. Allah berfirman, ilayyal masir, kepada aku kalian dikembalikan. Setelah Allah menyebutkan perintah untuk berbakti, di akhir Allah katakan ilayyal masir, kepadaku kalian akan dikembalikan. Ingatlah, maksudnya di sini Allah ingatkan kepada anak-anak yang durhaka. Anak-anak yang durhaka kepada orang tua, ingatlah, ilayyal masir, kalian akan dikembalikan kepadaku, kepada Allah. Maksudnya, kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang kalian lakukan kepada kedua orang tua kalian. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata 'aq, tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Maka jika kita senantiasa mengingat ayat Allah, ilayyal masir, pada aku kalian dikembalikan, ini berhubungan dengan apa yang akan datang nanti di hari kiamat, di hari akhir. Tadi Allah sebutkan tentang kesusah payahan orang tua, susah payahnya ibu dalam mengandung, itu tentang suatu yang lalu. Tapi Allah sebutkan lagi, ilayyal masir, kepada aku kalian dikembalikan, suatu yang akan datang nanti. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perbuatan kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah berfirman, kita ingat juga, kita bayangkan susahnya orang tua ini. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika kedua orang tua kalian sudah mencapai usia tua, ya, sudah capai usia tua, sudah lelah, salah satunya atau kedua-duanya sudah mencapai usia tua, karena dulu ketika kita masih kecil, orang tua masih kuat, masih semangat mengurus. Mungkin kita sudah mencapai hampir dewasa, orang tua juga masih kuat, ya, masih semangat. Dan mungkin ujian kita untuk berbakti kepada kedua orang tua saat itu tidak lebih berat daripada yang nanti sudah tua. Tetapi kata Allah, jika keduanya sudah tua nanti, dan ini lebih berat ujiannya. Karena seorang anak ketika orang tuanya sudah lelah, tidak kuat, ya, sudah tidak bisa berjalan lagi misalnya, sudah pakai kursi roda atau sudah sakit-sakitan, tentu di sini ujiannya lebih berat. Allah menguji kita semua, bagaimana, sampai di mana bakti kita. Apakah hanya putus di tengah jalan ketika masih orang tuanya masih kuat, ataukah nanti sampai dia tua kita mengurusnya. Disinilah letak ujiannya. Allah menguji terus. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah satu atau keduanya sudah mencapai usia tua, apakah kalian tetap akan membantu mengurus kedua orang tuanya? Ya, Allah katakan, fala taqul lahuma uff, janganlah kamu katakan kepada keduanya perkataan perkataan yang sangat ringan menurut kita, perkataan yang ringan menurut anak, tetapi ini berat bagi orang tua ketika mendengarnya.
Kata ini para ulama mengatakan dia adalah ucapan yang paling rendah dalam membantah kedua orang tuanya, yang menunjukkan yang lebih dari itu lebih besar dosanya. Perkataan saja ini adalah besar dosanya ketika dia katakan kepada kedua orang tuanya. Dia membantah ketika orang tuanya menginginkan ini dan itu. Ya, dia katakan tidak bisa. Harusnya gini Pak, dan seterusnya. Harusnya gini Pak, Umi. Ini perkataan yang paling ringan dan dosanya memiliki dosa yang besar. Apalagi kalau dia mencaci, mencerca, menjelek-jelekan, memukul dan seterusnya. Ini tentunya dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau orang tuanya sudah dewasa, sudah tua, sudah lemah, dia sudah tidak bisa mendengar bantahan. Ya, ketika dia mendengar ucapan bantahan saja itu sudah membuat dia tambah lelah. Ya, sakit. Fala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada keduanya perkataan Jangan. Karena ini dapat membuat hati mereka tergores. Jangan mengeluh kesah. Disebutkan dalam tafsir Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Artinya jangan kalian mengeluh kesah di depan orang tua. Berkeluh kesah tidak boleh. Kita punya masalah, jangan diceritakan kepada orang tua. Orang tua udah gak bisa lagi mendengar masalah-masalah. Dia sudah menghadapi masalah sebelumnya, banyak masalah. Dia ingin istirahat dari masalah ini. Maka mereka berdua, orang tua tidak mau mendengar lagi keluh kesah atau masalah. Jika dia berkeluh kesah saja di hadapan orang tua, dia mendapatkan dosa. Apalagi yang lebih dari itu, daripada dia mencaci, melaknat, memukul dan seterusnya. Ini adalah dosa yang lebih besar lagi. Kalau orang tua kita seorang muslim, dia orang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari mengucapkan uff. Begitu pula orang tua yang non muslim, Allah juga melarang dari mengucapkan uff. Jangan ucapkan Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Menunjukkan bahwa ayat tadi berkenaan dengan orang tua yang muslim maupun yang bukan muslim. Kita harus tetap berbakti karena Allah katakan setelahnya, fa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika kedua orang tuamu mendorongmu untuk engkau menyekutukan Allah, mereka mengajak untuk berbuat syirik, ma laysa laka bi ilm, yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma. Jangan kalian taati, jangan taati apa yang diajak oleh kedua orang tua kalian. Perhatikan baik-baik hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana Allah menggunakan uslub yang baik ketika Allah melarang kita dari mentaatinya. Allah di sini tidak mengatakan fala ta'uqqahuma. Jangan kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian ketika mereka mengajak berbuat syirik. Ketika keduanya mengajak berbuat dosa, Allah tidak katakan jangan kalian durhaka. Tapi Allah sebutkan dengan lafaz yang lembut, fala tuti'huma. Jangan kalian menuruti keinginan orang tua kalian dalam hal
syirik dan dosa. Allah saja menggunakan lafaz yang baik, perkataan yang baik ketika kita menyelisihi kedua orang tua kita dalam perbuatan syirik dan dosa. Jika kedua orang tua itu dalam keadaan kafir, bukan muslim saja, kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut kepada mereka dan untuk menolak ajakan mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, apalagi kepada kedua orang tua yang muslim. Kemudian Allah katakan, wa sahibuhuma, tetaplah kalian bersama keduanya. Sahib ini terus bersama, menemani kedua orang tua. Fi dunya ma'rufah, temanilah kalian kedua orang tua kalian di dunia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari durhaka kepada kedua orang tua yang bukan muslim, apalagi kepada orang tua yang muslim. Kemudian Allah katakan, wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan kalian membantah mereka dan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia di sini perkataan yang penuh dengan rendah hati, ya, penuh dengan penghormatan, tidak mengejek-ngejek, tidak membantah. Mungkin kita sebagian orang ada yang ketika temannya datang yang baru 1 bulan dia kenal temannya, dia menyambutnya dengan baik, dia berkata dengan perkataan yang baik, ya. Tapi sama orang tuanya yang sudah lama dia bersamanya, dia berkata dengan perkataan yang kasar, yang tidak sopan, ya. Di sini tipu daya syaitan. Di sini syaitan membuat tipu daya pada manusia. Kalau teman sahabatnya yang tidak pernah memberikannya apa-apa, dia berkata kepada temannya dengan perkataan yang baik, walaupun untuk minta tolong pada temannya, dia tidak menyuruhnya. Bahkan dia katakan, maaf, minta tolong ambilkan ini, dengan cara yang baik, ya. Tapi pada orang tuanya malah dia perintah-perintah, ya, bahkan dengan perkataan yang kasar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang yang paling kita temanin itu adalah kedua orang tua kita. Itu yang harus kita jadikan sahabat paling dekat. Sebagaimana ditanyakan tadi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya jadikan sahabat paling dekat? Beliau mengatakan, ummu, ibumu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu. Yang keempat, kemudian siapa? Kemudian ayahmu. Orang tua ini harus kita jadikan sahabat paling dekat. Kemudian setelah itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang berhubungan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini hadis-hadis yang sahih, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, diriwayatkan wa anhu, dan darinya di sini adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata 'aq wa la mukadzibun bil qadar." Tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak pula orang yang mendustakan takdir. Artinya, di sini Allah ingin menjelaskan, Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa durhaka kepada kedua orang tua ini dosanya mendekati kufur kepada Allah, karena digandengkan dengan takdir. Dan kaum muslimin sepakat, siapa saja yang mendustakan takdir, maka dia kafir, dia bukan mukmin. Karena takdir adalah salah satu rukun dari rukun iman. Disebutkan dalam hadis, di antara rukun iman yang 6, yang terakhir beliau katakan, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ini menunjukkan bahwa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua, karena digandengkan dengan takdir. Orang yang mengingkari takdir. Rasulullah SAW bersabda yang berikutnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabari kepada kalian dengan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Beliau bersabda, "Al-isyraku billahi wa uququl walidain." Berbuat syirik kepada kedua orang tua, berbuat syirik kepada Allah, kemudian berdurhaka kepada kedua orang tua. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi hadis ini sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah senantiasa menggandengkan antara syirik dan dosa syirik dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kemurkaan kedua orang tua. Beliau juga bersabda, "Al-walidu awsat abwabil jannah." Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Paling tengah dari pintu surga adalah kedua orang tua. Jadi hadis ini menjelaskan targhib dan tarhib. Memiliki targhib dan tarhib, harapan dan ancaman. Di sini ada motivasi dan ancaman. Motivasi untuk tetap terus berbakti kepada kedua orang tua, karena ini pintu surga yang paling tengah, dan ancaman dari durhaka kepada kedua orang tua, karena ini dosa yang sangat besar yang selalu disebutkan setelah dosa syirik. Beliau bersabda, "Al-walidu awsat abwabil jannah fa in syi'ta fahfad wa in syi'ta fadayyi." Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kamu mau, kamu menjaga pintu surga ini. Jika kamu enggan, kamu tinggalkan. Maka di situ ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Di sini dikhususkan ibu, karena haknya lebih besar yang harus diberikan, yang harus kita lebih mendekatinya. Hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain yang sahih. Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang meminta izin untuk berjihad, beliau bertanya, "Halaka apakah ibumu masih hidup?" Dia katakan, "Benar,
"Ya Rasulullah, ibu saya masih hidup." Maka beliau mengatakan, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaik." Temani ibumu karena surga berada di bawah telapak kaki kedua orang tua. Al-walid awsat abwabil jannah. Ini sama dengan disebutkan dalam hadis al-walid awsat abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda ketika ada seorang sahabat yang meminta izin untuk berjihad, "Ahayyun walida?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia katakan, "Iya ya Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "Fafihi ma fajahid." Dengan izin keduanya baru kamu boleh berjihad. Menunjukkan bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya fardu kifayah. Dan fardu kifayah ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan izin kedua orang tua. Izin dari kedua orang tua, ayah dan ibu. Di dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu orang yang perlu kita lebih dekat kepadanya. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku lebih dekat kepadanya?" Beliau katakan, "Ummuk, ibumu." Kemudian, "Siapa ya Rasulullah?" "Abu, ayahmu." Kemudian, "Siapa ya Rasulullah?" "Ukhtuk, saudari perempuanmu." Kemudian, "Siapa ya Rasulullah?" "Akhu, saudara laki-lakimu." Kemudian, "Siapa ya Rasulullah?" Kemudian orang yang setelahnya dekat, yang lebih dekat lagi. Artinya kemudian orang yang hubungan kerabat denganmu dekat. Ya. Di sini beliau urutkan. Yang pertama ibu, kemudian ayah, kemudian saudari perempuan. Kenapa Rasulullah SAW mendahulukan saudari perempuan daripada saudara laki-laki? Karena di antara sifat wanita itu lemah, ya. Di antara mereka itu, ya, lemah, butuh kasih sayang, dan seterusnya. Kemudian saudara laki-laki, ya, dan seterusnya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mudminun khamr wala mudminu khamrin wala mu'min bisihrin." 4 dosa yang beliau sebutkan sebab seorang tidak akan masuk surga. 4 dosa yang menyebabkan seorang tidak akan masuk surga. Beliau katakan, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, wala mannan, tidak juga masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Yang ketiga, wala mudminu khamr, tidak akan masuk surga pecandu minuman keras. Yang keempat, wala mu'minun bisihir, tidak juga orang yang membenarkan sihir. Disebutkan di sini dosa-dosa besar, tapi yang pertama disebutkan apa? Durhaka. Ya, durhaka kepada kedua orang tua menunjukkan besarnya perkara ini. Karena kata akun tadi, durhaka itu artinya memecah, ya memecah hati orang tua, meretakkan hati kedua orang tua. Ini sangat besar dosanya jika seorang dia meretakkan hati dengan mengeluh kesah. Itu saja suatu yang rendah, yang paling rendah, apalagi yang lebih dari itu. Beliau katakan, la yadkhulul jannata aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan setelahnya, tidak juga mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Artinya ketika dia memberikan hadiah kepada saudaranya sesama muslim, dia katakan, bulan depan masih ingat nggak dulu yang saya pernah kasih sama kamu? Tahun depan dia ingatkan lagi, masih ingat nggak tahun lalu saya kasih sesuatu padamu? Dan seterusnya diingatkan. Ini orangnya menanam, suka mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan. Tentunya orang yang
diungkit-ungkit kebaikannya, dia sakit hati. Dia nggak suka diucapkan kebaikan tersebut yang pernah diberikan kepadanya, yang menunjukkan dia nggak ikhlas dalam memberikan apa yang dia berikan. Dan orang yang tidak ikhlas di dalam bersedekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, ya. Bahkan mendapatkan ancaman, la yadkhulul jannata mannan, tidak juga masuk surga orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, wala mudminul khamr, tidak juga orang yang pecandu khamr, pecandu minuman keras, ya. Dan di sini mencakup semua yang memabukkan, disebutkan oleh para ulama. Di sini juga mencakup, dikiaskan kepada setiap yang dikonsumsi dengan cara yang haram dari yang memabukkan, seperti ganja, ya, apalagi yang lain-lain dari mukhaddirat, narkotika. Ini termasuk ancaman dalam hadis ini. Wala mu'minun bisihir, beliau mengatakan tidak juga masuk surga orang yang membenarkan sihir, yang membenarkan perkataan dukun dan tukang ramal. Ya, setiap apa yang dikatakan dukun dia benarkan, tukang ramal dia benarkan. Siapa saja yang membenarkan ucapan dukun dan tukang ramal, dia bukan orang yang beriman, dia kafir. Kenapa? Karena tukang sihir orang kafir, dukun itu orang kafir. Kalau dia membenarkannya, dia ikut kafir, ya. Sebagaimana ancaman dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang datang kepada tukang sihir atau pada dukun atau tukang ramal, kemudian dia membenarkannya, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW ditanya oleh seorang badui, ya Rasulullah, mal kabair, wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Beliau menyebutkan satu-satu, al-isyraku billah. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, tsumma madza? Kemudian dosa apa lagi yang lebih besar? Yang setelahnya, tsumma uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Tsumma madza? Kemudian dosa apa lagi yang besar ya Rasulullah? Beliau katakan, tsumma yaminul ghamus. Kemudian sumpah palsu. Yaminul ghamus yaitu orang yang sumpah palsu. Dia bersumpah tapi di situ dia menolong kebatilan, menolong kesalahan. Dia bersumpah agar kesalahannya dibela. Ini dosa besar. Kenapa dikatakan gomus? Sumpah gomus, ini sumpah palsu. Karena secara bahasa, gomus itu adalah sesuatu yang menarik ke arah neraka. Jadi ketika dia bersumpah palsu, dia ditarik ke neraka. Kemudian hadis berikutnya dari Isa bin Talha bin Ubaidillah, dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sahabat ini mengatakan, anna rajulan qala, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? In sholaitu shalawatul khams, kalau aku kerjakan sholat 5 waktu semuanya, wasumtu Ramadan, kemudian aku juga berpuasa di bulan Ramadan, wa ataitu zakat, dan aku juga membayar zakat, wa hajjajtul bait, dan aku jika mampu untuk berhaji, aku pun pergi berhaji. Famadali,
apa yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah jika aku bisa mengerjakan semua ini? Salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan jika memiliki kemampuan berhaji ke Baitullah. Maka beliau mengatakan, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama para siddiq. Siddiq yaitu para sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, ya, orang yang jujur, wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dikumpulkan juga dengan orang-orang soleh, kata Rasulullah SAW. Illa, tapi kata Nabi, ya, ada kecualinya, an ya'uqqa walidayhi, tapi bukan untuk orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi dalam hadis ini menyebutkan betapa besarnya bahaya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga menghalanginya dari pahala-pahala yang dia dapatkan dari sholat, puasa, zakat, haji. Ini menghalanginya untuk masuk surga. Beliau katakan, illa ya'uqqa walidayhi, kecuali jika dia durhaka kepada kedua orang tua. Beliau kecualikan di sini, ya, menunjukkan bahwa durhaka ini penghalang seorang akan mendapatkan pahala di sisi Allah, ganjaran pahala surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, haddatsana Bakkar bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami Bakar bin Abdul Aziz, menunjukkan bahwa beliau meriwayatkan, beliau juga imam yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah. Haddatsana Abi, kemudian Bakar mengatakan telah menceritakanku ayahku, an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Abu Bakrah seorang sahabat, marfu'an, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, marfu'an artinya ini adalah sabda Nabi. Rasulullah SAW bersabda, kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Semua dosa-dosa itu akan diakhirkan azabnya oleh Allah sampai hari kiamat nanti, kecuali satu dosa yang Allah segerakan, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjal li sahibi, karena durhaka kepada kedua orang tua dosa yang akan disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia ini, disegerakan azabnya bagi pelakunya. Menunjukkan besarnya. Kemudian beliau bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariha fayu'tiqahu. Ingatlah, seorang anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya itu adalah seorang hamba sahaya, kemudian dia membebaskan kedua orang tuanya dari perbudakan. Ya, menunjukkan bahwa seorang anak, ya, apapun yang dia lakukan untuk orang tua tidak akan bisa sampai kepada kebaikan keduanya. Beliau katakan kecuali jika dia membebaskan kedua orang tuanya dari perbudakan. Menunjukkan bahwa walaupun dia sudah membebaskan kedua orang tuanya dari perbudakan, ya, ini juga tidak bisa membayar jasa kebaikan kedua orang tuanya. Menunjukkan sangat tinggi jasa mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dengan sanad yang hasan, la'anallahu al-aqa li walidayhi, Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa arti laknat? Laknat secara syariat, bahasa dan syar'i, wal bu'd an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti laknat. Ya, Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bersabda dalam hadis yang berikutnya, al-khalatu bimanzilatil
bibi dari ibu itu sama dengan derajatnya dengan ibu. Al-khalah, khalah itu adalah saudara perempuan ibu. Saudara perempuan dari ibu kita itu namanya khalah, bibi. Kata beliau bimanzilatil derajatnya sama dengan ibu. Maksudnya Rasulullah SAW di sini juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada saudara-saudara ibu kita, ya, saudara-saudara ibu kita. Dan ini juga berarti kepada saudara-saudara ayah kita, ya, kita berbuat baik. Beliau menyebutkan al-khalah, saudara perempuan ibu, karena biasanya hubungan yang lebih jauh itu pada saudara ibu, karena dia sudah tinggal bersama ayahnya dan dia lebih dekat kepada paman-paman dari ayahnya. Sedangkan ibunya, yang saudara-saudaranya yang tinggal yang jauh, dia lupakan. Maka Rasulullah SAW katakan al-khalah, saudara ibu, yaitu juga menunjukkan derajat yang dekat, yang sama dengan ibu, ya. Maka kita hendaknya senantiasa menjaga silaturahim. Kita menjaga hubungan silaturahim dengan kerabat dekat, saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu. Hendaknya kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Kemudian Al-Imam di sini menutup dengan menyebutkan riwayat-riwayat dari Bani Israel. Riwayat-riwayat dari Bani Israel, dari Taurat dan Injil, tentang bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Di sini beliau menyebutkan agar kita mengambil pelajaran, ya, dari apa yang diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Dari Wahab bin Munabbih, dia mengatakan, "Ya Musa waqir walidaik." Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, berbuat baktilah kepada kedua orang tuamu, hormatilah keduanya." Waqir artinya hormati kedua orang tuamu. Fa inna man waqqara walidayhi madatu fi umri. Karena siapa saja yang menghormati kedua orang tuanya, maka aku akan panjangkan umurnya, kata Allah. Wa wahabtu lahu waladan yabirruhu, dan aku akan berikan untuknya anak yang berbakti kepadanya. Ini menunjukkan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah sesuai perbuatan yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita dulu, nanti kita akan dibalas oleh anak kita, ya, anak keturunannya. Ya, beliau katakan, Allah berfirman, hormati kedua orang tuamu, maka siapa saja yang menghormati kedua orang tuanya, aku akan panjangkan umurnya, dan aku akan berikan dia anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya, man aqqa walidayhi, siapa yang durhaka kedua orang tuanya, qassartu umrahu, aku akan pendekkan umurnya, wa wahabtu lahu waladan ya'uquh, dan aku akan berikan dia keturunan yang durhaka juga kepadanya. Dikisahkan juga oleh Ka'ab mengatakan, walladzi nafsi biyadihi innallaha la yu'ajjilu hinal 'abd idza kana 'aqqan liwalidayhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azab bagi seorang hamba jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dan sesungguhnya Allah akan menambah umur seorang hamba yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan jika dia terus berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah juga akan menambah baginya orang yang berbuat baik kepadanya. Berkata Abu Bakar bin Abi Maryam, qara'tu fi Taurat, aku pernah membaca kitab Taurat yang asli, kitab Taurat yang masih awal-awal, ya. Kitab Taurat, di dalam kitab Taurat dituliskan, man yadribu abahu yuqtal, siapa yang memukul ayahnya maka dia dibunuh. Maksudnya umum, ayah dan ibunya. Ini hukum-hukum umat sebelumnya, ya, betapa besarnya orang yang durhaka, ya, sampai jika dia memukul dia dibalas dengan dibunuh, ya.
qara'tu fit Taurat, beliau juga mengatakan, Wahab mengatakan, ala man sabqa walidahu ar-rajm. Orang yang memukul orang tuanya, dia dirajam. Ya, ini hukum Taurat disebutkan. Dan Syekh Abdul Razak memberikan faedah bahwa kisah-kisah tentang umat-umat sebelumnya dari umat Bani Israel ini kita menjadikan faedah untuk diri kita. Kita mengambil ibrah untuk diri kita sendiri, tetapi bukan untuk kita menjadikan hujjah, menjadi dalil. Karena perkataan umat-umat sebelumnya bukan dalil, bukan suatu dalil, tapi pelajaran. Dan kita harus mengambil pelajaran untuk diri kita masing-masing, ya, yang menunjukkan bahwa betapa besarnya ya akibat dosa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan hendaknya kita menjaga hubungan baik dengan orang tua kita lebih baik daripada orang-orang dekat kita, teman-teman, sahabat kita dan lainnya. Kita jaga dan kita menjaga lisan kita dan perbuatan kita dari menyakiti hati orang tua kita dengan mengeluh kesah, ya, dan lainnya. Dan juga kita hendak berpikir panjang terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan kata-kata di hadapan kedua orang tua kita. Kita harus menyaring semua perkataan sebelum kita berkata, ya, karena mungkin sebagian tanpa mikir dia keluarkan kata-kata yang tidak pantas di hadapan kedua orang tua, mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya, ya, dan sehingga dia masuk dalam dosa. Ya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin bertanya, sekarang ini atau mungkin dari zaman kapan saya kurang paham ya. Sekarang anak-anak itu kelihatannya daya juangnya lemah. Misalkan begini, sudah berkeluarga ya, anak-anak ada anak-anak sudah berkeluarga, sudah punya anak, tapi merepotkan orang tua juga gitu. Misalkan masih dibantu anak-anak cucunya masih sama neneknya juga gitu. Sementara dia sibuk bekerja itu dan segala macam, tidak mampu mandiri gitu. Itu apakah masuk dalam kategori kedurhakaan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana jika dengan anak yang sudah dewasa tapi masih merepotkan orang tuanya? Ya, ini masih membuat orang tuanya repot mencari nafkah untuknya, ya, atau Mengasuh cucu-cucunya gitu. mengasuh cucu-cucunya juga, ya. Nah, ini termasuk durhaka, Pak. Termasuk durhaka, tidak dilakukan lagi. Ini lebih dari perkataan ya, karena standar durhaka kan sudah dijelaskan tadi. Standar kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah, yakni fala taqul lahuma ya. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau orang tua kalian sudah tua, ya, atau salah satunya sudah tua, fala taqul lahuma jangan kamu katakan kepadanya ini standar dosa, yaitu jangan berkeluh kesah kepada kedua orang tua kita atau salah satunya. Berkeluh kesah saja ketika mereka sudah tua tidak boleh, apalagi menitip anak, ya, mendidik cucu, ya, kepada ini merepotkan, yang membuat mereka, ya, lebih repot, ya, urusannya. Harusnya mereka diurus, ya, orang tuanya itu diurus, mungkin dimandikan, ya kan, dimandikan orang tua, ya, diurus, diberikan makan, diberikan minum, dilayani, apa yang dibutuhkan dilayani. Bayangkan di Saudi Arabia disebutkan kisah ada dua anak yang berkelahi gara-gara ingin merebut orang tuanya di mana dia harus tinggal. Ada dua anak ini merebut ibunya. Dengan saya saja tinggal, biar saya urus. Satunya tidak, saya saja yang tinggal dengannya. Ya,
Akhirnya mereka ke hakim, ke majelis hakim yang menentukan siapa yang berhak tinggal dengan ibunya. Hakim putuskan ini yang kakaknya yang berhak tinggal, yang lebih tua tinggal bersamanya. Ya, saking mereka ingin mencari pahala berbakti sampai berebutan. Ya, namun sayang, banyak dari mereka sebagian yang menyelisih, bukan rebutan, bahkan saling menolak. Ya, sekarang ini malah bukan rebutan, saling menolak gitu. Nauzubillah min dzalik. Bahkan bukan saling menolak, mereka sepakat orang tuanya dimasukkan di panti jompo. Nauzubillah min dzalik, dititipkan di panti jompo. Ini durhaka yang paling durhaka, ya. Tidak ada durhaka yang paling durhaka kepada kedua orang tua daripada mereka membiarkan orang tuanya di panti jompo. Bahkan saya tahu ada yang ditaruh di panti jompo dan 1 tahun dia tidak pernah mengunjungi orang tuanya. Bahkan dia tidak pernah tahu apakah orang tuanya masih hidup atau tidak. Dia tidak pernah datang mengunjungi dan tidak tahu keadaannya sampai dia meninggal dunia pun dia tidak peduli. Dan ini kedurhakaan yang paling durhaka, ya. Dan itu harus diingat, ya. Ilaiyal masir, harus selalu kita ingat ayat Allah, ilaiyal masir, kalian akan dikembalikan kepadaku, kepada Allah Azza wa Jalla, akan dibalas, ya, dan azab Allah akan segerakan di dunia ini untuk anak yang durhaka. Jadi itu hendaknya seorang anak itu ketika dia sudah berkeluarga, mulai saat itu dia yang berbakti pada orang tua, dia yang mengurus tinggal tempat tinggal orang tuanya, menafkahi dia dan seterusnya, ya, mengurusnya ketika sakit dia. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkata atau berkata lebih dari itu pada orang tua adalah durhaka. Kemudian pada saat itu orang tua mendengar perkataan lebih dari dia memang sakit pada saat itu, pecah hatinya. Tapi pada saat hari tenang, dia tahu perbuatan anaknya akan mengakibatkan anak ini mendapat dosa besar dan akan mendapat balasan di dunia. Dia ridho gitu, anaknya berbuat begitu pada orang tua. Gimana Ustaz? Bagaimana orang tua yang saling sayang ke sana? Ya. Baik, Pak. Perkataan ridho tidak bisa menunjukkan isi hati. Ya, kita tidak bisa membaca apa yang dalam hati. Mungkin dia katakan iya, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa ibu ridho, ya. Kita nggak tahu isi hatinya lagi terbakar itu. Ya, kita nggak tahu. Jadi tetap, ya, untuk kita mendapatkan maaf dari orang tuanya tidak sebatas kita melihat orang tua kita sudah tenang, ya. Tapi harus kita bertindak dengan tindakan yang membuat mereka itu melupakan apa yang kita katakan tadi dari ucapan-ucapan yang menyakiti mereka. Langsung bawakan makanan, ya, yang mereka sukai, ya, tentunya bukan bikin mereka tambah sakit, tapi tetap sehat gitu. Langsung seorang membawa kabar-kabar yang gembira, pada kedua orang tuanya, dan juga menemani, ya, duduk bersama, membantu apa yang diinginkan orang tua. Ini akan menghilangkan insya Allah hati yang mereka simpan, walaupun perkataan ini tidak bisa kita jadikan patokan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Orang tua itu kadang-kadang menganggap kita seperti anak kecil. Ya. Meskipun kita adalah sudah berkeluarga. Jadi sukanya beliau itu kan curhatin oleh anak. Nah, tadi apa bedanya antara curhat dengan keluh kesah tadi? Jadi khawatirnya ini masuknya dalam keluh kesah. Jadi kalau kita curhat, ya karena orang buat ngajak ngobrol. Iya. Ngajak ngobrol kita cerita. Nah, ketika cerita itu sebenarnya dari beliau juga bisa memberikan solusi. Dari curhatan itu sebenarnya. Iya. Dibandingkan anaknya tiba-tiba punya masalah, terus dia nggak tahu dan berakibat pada orang tuanya juga. Iya. Nah itu masih tahap boleh atau tidak? Curhat seperti ini. Memang orang tua itu memiliki banyak tipe. Ada tipenya pendiam, ya. Ada tipenya
suka mencari tahu tentang keadaan anaknya. Gimana kamu sama istri kamu ya? Gimana kamu sama suami kamu ya? Dan seterusnya. Ada orang tua seperti itu. Tapi ingat bahwa semua keadaan orang tua tidak berarti kita boleh mengungkapkan dan menceritakan berita-berita yang buruk kepada mereka, berita-berita yang memburuk. Ya, maka usahakan kita menjaga rahasia dari hal-hal yang buruk. Ya, dari misalnya ya suami dan istri misalnya ada masalah, diusahakan dijaga, jangan sampai orang tua tahu. Kalau bisa mereka memperbaiki keadaan, mereka perbaiki keadaan mereka tanpa harus menceritakan riwayat mereka kepada kedua orang tuanya. Begitu juga masalah lain, masalah ya di kantor atau di pekerjaan ya dan seterusnya, atau masalah dengan temannya. Jika ditanya sama orang tuanya, bagaimana kamu dengan dia? Misalnya lagi musuhan dengan temannya, bilang aja alhamdulillah baik-baik Pak, ibu baik-baik aja gitu. Bilang aja seperti itu. Jangan kita, artinya semua yang kita terbuka dengan orang tua ini jangan, karena itu akan menggoreskan hatinya, membuat hatinya itu sakit ya, sedih. Dia bersedih atas apa yang dialami oleh anaknya. Dan ini salah satu bentuk durhaka ya, ini termasuk durhaka karena itu tadi umum, kata umum itu janganlah kamu katakan mau berkeluh kesah di hadapan kedua orang tuamu ya. Jadi berusaha untuk menjaga agar mereka tidak pikiran, apalagi orang tua yang memang sudah punya riwayat sakit ya, ada stroke, ada penyakit jantung dan lainnya. Ini nggak boleh diceritakan sama sekali berita-berita yang nggak enak ya, bisa membunuhnya ya. Kalau dia tanyakan ya, kita katakan aja alhamdulillah baik-baik saja ya, baik-baik saja, semuanya baik-baik saja gitu kepada kedua orang tua. Bahkan kesehatannya juga ya, tidak boleh kita jujur pada orang tuanya tentang kesehatan dia, kecuali memang membawa dia maslahat yang baik ya. Tapi kalau di rumah sakit misalnya orang tuanya udah sakit, misalnya dia dianggap positif COVID misalnya, anaknya jangan bilang Pak, Bapak positif, jangan ya. Bilang aja sakit, demam ya, lagi batuk, Bapak harus minum obat ini dan seterusnya ya. Dijaga ya, karena takut nanti akan mengganggu sakit yang lainnya dari riwayat-riwayat sakit yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan Allah ridho kepada kita semua dan memaafkan dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke surganya bersama Nabi SAW, bersama kedua orang tua kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.